Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Mengingat kehidupan kita yang berjalan sampai di bulan yang ke-11 ini di tahun 2021. Ada banyak persoalan yang kita hadapi. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang kita jalani. Tetapi kita melihat, waktu kita menjalani kehidupan kita berjuang di sana. Dan adakah kita merasakan bahwa dalam setiap perjuangan yang kita jalani, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan setiap hal yang kita dapat lalui bersama, adakah kita berpikir bahwa saya menang karena saya sedang bersama dengan Tuhan. Itu yang akan menjadi perenungan kita di minggu pagi hari ini. Kita akan membuka bersama-sama di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Kitab Filipi pasal yang keempat, kita akan melanjutkan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 akan menjadi perenungan kita di minggu pagi hari ini. Filipi 4 ayat 10, demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita kembali merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana kita melihat sebuah pergumulan, sebuah kehidupan yang ditampilkan oleh Rasul Paulus. Khususnya ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Menang bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam dunia, kalau kita berjalan bersama dengan gaya dunia, maka kita merasa itu adalah hal yang menyenangkan. Hidup di dalam dunia dan terasa akan semua berjalan dengan baik, lancar, dan kita merasa aku bahagia di sana. Kemudian kita juga melihat bahwa hidup ini akan selalu menyenangkan ketika segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu dapat menyukakan hati kita, dapat memuaskan diri kita. Maka kita akan berkata, aku bahagia, aku senang, dan aku menang dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi menang bersama dengan Tuhan menjadi hal yang berbeda. Kalau tadi kita mendengar pergumulan dari dari Dewi, kita juga mendengar dari Akbar. Bagaimana Dewi saat tertentu mengalami stres dalam kehidupan dia. Belajar aja udah stres. Bagaimana dengan ikut Tuhan? Stres nggak ikut Tuhan, doa nggak dijawab. Pingin memahami tentang Tuhan, nggak mampu memahami tentang Tuhan. Tetapi kita disuruh belajar tentang firman Tuhan. Kadang kita stres loh. Belajar firman Tuhan nggak ngerti-ngerti. Berdoa aja kadang kita nggak bisa kok berdoa, tapi kok kayaknya nggak pernah berubah hidup ini. Tetap seperti itu dan seperti itu terus. Beda dengan kita bekerja. Hari ini kita bekerja, akhir bulan kita dapat gaji. Tapi kalau ikut Tuhan, kita dapat apa? Beda. Kita ikut Tuhan itu sebagai bentuk pengabdian dan kita tidak mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Yang paling penting ketika kita menjalani kehidupan ini, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya menurut kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Maka kita melihat orang percaya dipanggil untuk menjadi pemenang dan bukan menjadi pengecut. Orang percaya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, bukan menjadi pecundang. Tetapi kita ada sebuah prinsip dalam kehidupan untuk kita jalani. Maka Rasul Paulus mengajarkan seperti ini kepada orang percaya. Pertama,
Orang percaya itu teguh dalam Tuhan. Dan yang kedua, orang percaya sekalipun kita berbeda, kita harus sehati, kita sepikir di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang percaya dituntut oleh firman Tuhan dalam keadaan apapun, bersukacitalah senantiasa. Maka dalam 3 bagian ini sebenarnya sedang mengungkapkan apa dalam kehidupan kita. Prinsip kekristenan diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi untuk mereka melihat bahwa berjalan di dalam dunia ini ketika kita jauh daripada Tuhan, maka kita tidak bisa merasakan bahwa ada kemenangan tersendiri. Kalau kita mengingat kita mengingat Musa ketika dia memimpin bangsa Israel. Dan bangsa Israel mau dihukum Tuhan karena menyembah berhala. Kemudian Tuhan bilang kepada Musa, Musa, mulai sekarang aku tidak akan bersama dengan bangsa ini. Artinya, mulai sekarang aku tidak akan memimpin bangsa Israel ini. Nanti aku menyuruh malaikat untuk memimpin. Loh, kenapa? Karena kalau aku yang bersama-sama dengan bangsa ini, mati kalian semua. Karena kamu hidupnya nggak benar. Kamu tampak berjalan bersama dengan aku, tapi hidupmu tidak benar. Itu kata Tuhan kepada Musa. Tapi kita melihat dari sisi Musa. Musa bilang apa? Tuhan, aku tidak mau. Siapapun yang Tuhan mau utus berjalan bersama dengan aku dan bangsa Israel ini menuju tanah perjanjian, aku tidak mau. Yang aku mau supaya Tuhan bersama dengan aku. Kenapa? Kenapa Musa menginginkan Tuhan bersama dengan dia dan seluruh bangsa Israel menuju tanah perjanjian? Kenapa? Karena Musa sendiri, orang Israel sendiri sudah melihat betapa banyaknya kemenangan yang ditampilkan di depan mata mereka oleh Tuhan. Yang pertama, laut terbelah 2. Dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Dan mereka tidak menerima hukuman dari Firaun. Yang kedua, mereka bisa berjalan di sungai Yordan di tanah yang kering. Kemudian mereka juga melihat sendiri setiap bangsa yang akan menghalangi mereka. Tuhan mengacungkan tangannya berperang dengan bangsa yang menghambat perjalanan orang Israel. Mereka juga sendiri melihat bagaimana kemenangan yang Tuhan tampilkan. Mereka haus diberi minum oleh Tuhan. Mereka lapar dikasih mana oleh Tuhan. Maka Musa bilang, aku tidak mau Tuhan. Aku mau supaya engkau bersama dengan aku dan bangsa ini untuk pergi ke tanah perjanjian. Maka di sini mau digambarkan ketika Musa punya pemikiran seperti itu. Artinya apa? Dia tidak pernah ingin jauh dari Tuhan. Dia ingin bersama dengan Tuhan. Maka masuk kepada sebuah kehidupan pengenalan akan Tuhan yang seperti Musa. Jujur, kita pasti nggak mau jauh dari Tuhan. Maka Paulus mengungkapkan hal yang sama. Dia mengatakan seperti ini. Aku sekarang sangat bersukacita. Kita udah bahas minggu lalu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan hari ini dikatakan oleh Paulus, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Jadi ada sebuah rentetan pemahaman nilai kebenaran yang diungkapkan oleh Rasul Paulus sampai dia sendiri berkata, aku sangat bersukacita. Why? Kenapa dia sangat bersukacita di dalam menjalani kehidupan dia? Padahal dia sendiri sebenarnya berada di dalam tempat yang tidak pantas, yaitu penjara. Tetapi sukacita ada di dalam hidup dia. Maka dengan jujur dia memuji sebenarnya kehidupan jemaat orang percaya yang ada di Filipi. Dia memuji dengan jujur. Kenapa? Jemaat ini memberikan perhatian tersendiri terhadap dia. Seakan-akan kalau kita baca kitab Filipi, seakan-akan kayaknya pernah luntur kasih sayang mereka kepada Filipi. Tapi sekarang bertumbuh kembali. Mereka terus memberikan perhatian dalam doa. Mereka berdoa. Kemudian mereka juga mensupport kehidupan Paulus dalam pelayanan. Bahkan ketika ada di dalam penjara.
Maka dia mengatakan yang ayat yang kita baca tadi bahwa dengan jujur dia memuji kehidupan jemaat yang memberi perhatian kepadanya. Perhatian jemaat kepadanya menjadi nilai tersendiri yang membuat dirinya menang, yang membuat dirinya bahagia dan membuat dirinya bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Paulus sendiri berkata kepada jemaat Filipi, aku sudah belajar mencukupkan diriku sendiri dalam segala hal. Dalam kekurangan aku mencukupkan diri. Dalam kelimpahan aku mencukupkan diri. Pertanyaan buat kita. Bagaimana kita mencukupkan diri dalam kekurangan? Kurang kok cukup? Bisa memahami maksudnya? Kita kurang tapi dia mencukupkan diri. Kemudian kita nggak ada mencukupkan diri. Kalau kita berada di dalam kelebihan, mencukupkan diri itu gampang kan? Itu hal yang sederhana. Tetapi di dalam kekurangannya dia mencukupkan diri. Maka ini lagi mau mengungkapkan apa? Sebuah pemahaman yang luar biasa sebagai rasul. Ketika dia memandang Tuhan bahwa nggak ada apa-apa pun di dalam hidup dia. Asal dia bersama dengan Tuhan. Menang hidup. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan kehidupan dia. Kemudian di sini dikatakan bahwa salah satu hal yang sulit salah satu hal yang sulit untuk dilakukan manusia adalah mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bagaimana orang mencukupkan diri dalam segala keadaan? Kamu lagi sakit, kamu lagi lemah, kamu terpenjara, kamu nggak bisa buat apa-apa, tapi kamu mencukupkan diri. Maka iman atau gaya hidup orang percaya, iman yang ditampilkan oleh Rasul Paulus mau mengungkapkan dunia tidak akan pernah memuaskan dalam segala hal bagi dia. Dunia tampak memberi kepuasan, tapi sebenarnya membawa kepada kehancuran. Maka dia mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang tampak dapat memuaskan dirinya, itu ternyata nggak ada arti apa-apa. Tetapi dalam keadaan yang kurang pun, kalau engkau beriman kepada Tuhan, maka engkau sedang menjalani kemenangan dalam hidup. Sebagai contoh, kalau kita dimarah sama orang, kalau kita nggak disukai orang, kalau kita berantem dengan orang lain, apa yang kita pikirkan? Kalau kita nggak disukai orang, kalau kita dijelekin orang, kalau kita difitnah orang, apa yang kita pikirkan? Bagaimana aku bisa membalas dia? Ya kan? Bagaimana aku juga akan mengecewakan, aku juga akan menyakiti. Waktu muncul pemikiran seperti itu, kita kalah, langsung kalah. Nggak perlu bertanding, udah kalah dulu. Tetapi bagaimana Paulus dalam penderitaan justru dia tetap peduli dengan orang-orang yang menyiksa. Bagaimana ketika Yesus hadir dalam dunia, ketika siapa ya punya Tuhan ditampar sama manusia. Kalian tahu waktu Yesus ditampar, yang nampar siapa? Siapa yang pernah nampar Tuhan Yesus? Siapa yang pernah nampar? Alkitab menuliskan adalah pengawal bait Allah menampar Yesus karena dia sedang berbicara dengan imam besar. Ditampar. Tapi mau dibilang apa? Adakah Yesus membalas di sana? Yesus bilang apa? Apa kesalahanku? Katakan kesalahanku. Mengapa engkau menampar aku? Kalau aku salah ditampar, biasa kan? Ini aku nggak salah, kamu tampar aku. Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, ketika mereka memukul kepala Yesus dengan bulu. Kalau zaman sekarang bulu bambu banyak kan, tapi entah seperti apa bulu yang digambarkan. Tapi maksudnya dipasang mahkota, kemudian dipukul dengan bambu di kepala. Apa yang terjadi? Betapa menyakitkannya. Duri yang nempel dipukul dengan bambu, betapa sakit. Manusia memperlakukan Kristus seperti itu. Tetapi adakah dia benci sama manusia? Adakah dia marah sama manusia? Adakah dia langsung memurkai manusia? Bahkan justru Yesus berdoa nanti buat mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Maka dari sini memberikan gambaran bahwa ternyata untuk menjadi orang menang, dunia bisa mengalahkan. Dunia, iblis bisa melihat Yesus kalah nggak di salib. Kalah kan? Tuh dia nggak mampu turun dari salib. Dia bisa membangkitkan orang mati, tetapi dia sendiri nggak mampu turun dari salib itu. Dan bagi iblis dan manusia apa? Yesus kalah. Benar kan? Tetapi bagi Yesus apa? Aku menang. Karena kematianku di atas kayu salib justru mau menyelamatkan kalian. Kan beda konsep orang percaya, konsep iman Kristen dengan konsep dunia. Kalau dunia selalu melihat apa yang menyenangkan bagi dia, itulah kemenanganku. Contoh, kalau kita melihat orang-orang yang hebat sekarang yang bertanding luar biasa. Kalau Indonesia salah satu yang ada dari Kayong Utara siapa? Yang dikenal baru-baru ini. Daud Yordan kan? Wah, luar biasa. Dia mempertaruhkan apa gelarnya dan dia menang. Dan dunia bersorak-sorak. Bertepuk tangan untuk hal itu. Bangga apalagi kita sebagai orang Kalimantan. Pasti lebih bangga, apalagi daerah Kayong Utara. Lebih bangga lagi. Tetapi yang mau diungkapkan di sini apa? Itu kemenangan dunia. Tapi kemenangan dalam Tuhan. Menang bersama dengan Tuhan. Saat aku ingin melakukan kesalahan, saat aku ingin mengkhianati orang lain, saat aku bisa membenci orang lain, dan kita tidak melakukannya, kita menang. Tadi seperti Akbar bilang, saya berdoa aja enggak. Saat aku enggak mau berdoa, saat aku enggak mau baca firman, tetapi suatu ketika, kenapa saya kok berdoa kayaknya lebih penting ya? Kok baca firman Tuhan lebih penting ya daripada saya diam-diam? Itu bagian dari apa? Cara Tuhan sedang menggerakkan hati kita sekarang. Ketika kita bisa berdoa, mungkin kita berdoa cuma 30 detik. Mungkin cuma 1 menit. Tapi itu menjadi jauh lebih berarti daripada pikiran kita menerawang tanpa tujuan. 5 menit kita membaca firman Tuhan kayaknya itu hal yang biasa. Tapi ketika kita memaksa diri untuk membaca Alkitab dalam waktu 5 menit, ingat ya, 5 menit kita membaca Alkitab, maka 5 menit itu pikiran kita terarah pada firman Tuhan, bukan kepada dunia. Maka itu menjadi. Jadi kalau kita bilang menang bersama Tuhan, bukan misalnya aku pukul orang, aku menang. Aku belajar, aku juara 1, aku menang. Bukan hal-hal itu yang mau diungkapkan. Itu hal yang sederhana. Tanpa percaya kepada Tuhan, kalau kita belajar dengan baik, kita bisa menang gak? Bisa. Orang banyak nggak percaya, tapi dia bertanding dengan apa? Dia berlatih dirinya, hanya dia menjadi atlet yang luar biasa. Banyak tanpa percaya kepada Tuhan. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, waktu orang mungkin mukul kita, menyakiti kita, tetapi kita tetap mengampuni dia, maka kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu kadang menyakitkan buat kita. Tetapi menyakitkan, kok bahagia? Bingung kan? Menyakitkan tapi kok bahagia? Karena kita di jalur yang benar. Maka itu menjadi perjuangan kita. Artinya kita belajar melakukan yang terbaik. Maka si Paulus mengatakan bahwa bagaimana dia dalam segala keadaan dia mencukupkan diri. Kemudian dalam segala keadaan dia menjalani kehidupan sebagai pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena untuk mengatur hidup sendiri itu nggak mudah. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia bersama dengan Tuhan, di kekurangannya pun dia bisa mencukupkan dirinya. Di kelebihannya pun dia bisa mencukupkan dirinya. Dalam segala keadaan. Maka ini mau mengungkapkan apa? Ketika orang teguh dalam Tuhan, sehati sepikir dalam Tuhan, hidup bersukacita dalam Tuhan, dan sekarang dia sangat bersukacita dalam Tuhan, maka itu adalah kemenangan yang tidak akan pernah diberikan oleh dunia. Kemenangan itu ada pada setiap orang percaya. Tetapi persoalannya kita mengalami enggak? Kita merasakan enggak? Atau malah kita sekarang malah semakin jauh daripada Tuhan. Karena apa? Seperti gambaran Ananias dan Safira.
Semua datang mempersembahkan di bawah kaki rasul-rasul kan. Kemudian Ananias dan Safira justru menunjukkan sebuah perbuatan yang berbeda dari teman-teman. Dan Tuhan menghukum mereka. Maka dari sini mau berikan gambaran. Jemaat mula-mula dikatakan bagaimana mereka sehati, bagaimana mereka sepikir, bagaimana mereka bertekun, bagaimana mereka berdoa, berkumpul bersama-sama dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu adalah kemenangan yang luar biasa yang dicontohkan oleh firman Tuhan, yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula. Maka Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya apa? Supaya mereka hidup dengan benar. Ternyata orang yang hidup dengan benar, cara berpikir pun diubahkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita bisa bersuka cita dalam segala hal. Dan itu menjadi pertandingan kita. Tetapi ini tidak, kalau kita melihat dalam hal ini dikatakan bahwa semua orang ketika menjalani kehidupan ini, dia berharap supaya dapat memuaskan apa yang ada di dalam diri, dapat menyenangkan hati dia. Maka hidup bersama dengan Tuhan sebenarnya membawa seseorang kepada keberuntungan dalam menjalani. Tetapi waktu dia nggak berjalan bersama dengan Tuhan, maka yang dia pikirkan adalah apa yang menyenangkan, apa yang memuaskan diri kita. Tetapi Paulus bilang, bukan seperti itu. Bersama dengan Tuhan menjadi berbeda. Maka kita ingat lagi di pasal sebelumnya, betapa luar biasanya Paulus, kelebihannya banyak sekali. Secara pengetahuan nggak ada saingan. Secara disiplin mentaati hukum Taurat nggak ada saingan. Bahkan dia bilang hidupku tidak bercela atas hukum Taurat. Karena dia begitu taat pada hukum Taurat. Tetapi apa? Semua yang dia anggap itu hebat, yang menguntungkan dirinya ketika bersama dengan Tuhan, dia menganggap itu nggak ada arti apa. Dia menganggap itu merugikan dirinya. Dia menganggap itu justru sebagai sampah, nggak ada arti. Ternyata waktu itu hidupnya bukan berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi dia berjalan berdasarkan apa yang dia pikirkan. Tetapi ketika dia berjalan dengan Tuhan, maka dia hidup di dalam pengenalan akan Tuhan dengan baik. Dia bertumbuh ke arah yang benar, maka dia dapat menempatkan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup. Maka dia itu menjadi kekuatan bagi dia. Maka dikatakan di dalam ayat 12, ini adalah hal yang luar biasa. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan ayat 13 dia mengunci dengan kalimat yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Cenderung orang kalau berhasil lupa Tuhan. Cenderung kalau orang pintar suka menganggap dia lebih hebat. Dan kadang dia lupa bahwa Tuhan yang memberikan itu kepada dia. Maka kalau kita menjalani kehidupan ini sekarang sehat, kalau kita menjalani kehidupan ini, wah saya selama pandemi saya aman-aman aja. Ingat, itu bukan karena hebatmu. Itu bukan karena kekuatanmu. Tetapi apa? Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Maka apa yang bisa kita pelajari? Hidup menang bersama dengan Tuhan. Hidup menang bersama dengan Tuhan. Kalau kata Yosua, Yosua pasal yang pertama ayat 7 ayat 8, maka orang yang beruntung, orang yang menang itu adalah orang yang selalu apa? Hidup tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Hidupnya setia, hidupnya taat, hidupnya teguh di dalam Tuhan. Dia memelihara hukum Tuhan. Maka dikatakan apa? Kemana engkau pergi, engkau akan beruntung. Hal yang kedua, hidup menang bersama dengan Tuhan. Terkadang saat tertentu tampak kita kalah. Karena apa? Karena kita tidak menuruti
apa yang menjadi keinginan kita. Dan waktu kita belajar menuruti kehendak Tuhan, kita sebenarnya menang karena Tuhan bersama dengan kita. Jadi jangan pernah kecewa kita menjalani kehidupan ini ketika orang lain mungkin mengkhianati, menyakiti kita. Kalau kita kecewa, oke lah, bolehlah kecewa, boleh. Tapi apa? Orang yang hidup bersama dengan Tuhan, dia akan mampu menjalani hidup ini dengan cara Tuhan menolong dia, menguatkan dia, memampukan dia. Dan hal yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, kita sangat terbatas untuk menghadapinya. Tetapi orang yang bersama dengan Tuhan, dia akan dapat menanggung segala sesuatu yang terjadi dengan tidak menyakiti orang lain, dengan tidak melakukan dosa, dengan tidak membuat dirinya menjadi tidak benar. Karena apa? Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini terus menolong kita, memimpin kita, membawa kita kepada satu perubahan di mana hidup jauh dengan Tuhan menghancurkan hidupmu, tetapi hidup bersama dengan Tuhan membawa kepada kemenangan hari ini, esok, dan selamanya. Amin untuk firman Tuhan.